Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropita, NIM 20322020081. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang gaya kepemimpinan dalam pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian gaya kepemimpinan dalam pendidikan. Gaya kepemimpinan dalam pendidikan merujuk pada pendekatan dan cara yang digunakan oleh seorang pemimpin, seperti kepala sekolah, guru senior, atau pimpinan lembaga pendidikan untuk mengelola dan memotivasi sumber daya manusia, termasuk guru, staf, dan siswa, serta menjalankan tugas-tugas administratif guna mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Gaya kepemimpinan ini mempengaruhi budaya sekolah, suasana pembelajaran, serta keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan siswa dan tenaga pendidik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis gaya kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu kepemimpinan otoriter, yaitu dalam gaya ini, pemimpin membuat keputusan secara sepihak tanpa banyak melibatkan pihak lain. Meskipun gaya ini efektif dalam situasi darurat atau saat keputusan cepat diperlukan, namun dalam konteks pendidikan yang lebih mengutamakan kolaborasi, gaya ini bisa menghambat kreativitas dan partisipasi guru serta siswa. Yang kedua, ada kepemimpinan demokratis. Pemimpin dalam gaya ini melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Dia mengutamakan diskusi dan masukan dari guru, staf, bahkan siswa. Gaya ini cenderung menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka, inklusif, dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diambil. Selanjutnya, ada kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin yang menerapkan gaya laissez-faire memberi kebebasan yang lebih besar kepada guru dan staf untuk mengambil keputusan sendiri. Pemimpin hanya bertindak sebagai fasilitator. Gaya ini cocok untuk lingkungan yang sudah mapan dan berpengalaman, namun bisa menyebabkan kurangnya arah yang jelas dalam situasi tertentu. Selanjutnya, ada kepemimpinan transformasional. Nah, dalam pemimpin transformasional, fokus pada motivasi dan inspirasi untuk mendorong perubahan positif dalam diri guru, staf, dan siswa. Mereka mengutamakan pengembangan potensi individu, membangun hubungan yang kuat, dan menciptakan visi bersama yang dapat memotivasi seluruh anggota sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Gaya ini sangat cocok untuk mendorong inovasi dan perubahan besar dalam pendidikan. Dan yang terakhir ada kepemimpinan transaksional. Nah, pemimpin dengan gaya transaksional ini lebih fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek melalui sistem penghargaan dan hukuman. Mereka memberikan instruksi yang jelas dan memberikan imbalan bagi pencapaian tertentu. Gaya ini berguna dalam situasi di mana perlu ada pengawasan ketat terhadap kinerja, namun kurang efektif dalam membangun hubungan jangka panjang yang kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu kebutuhan dan karakteristik organisasi. Sekolah atau lembaga pendidikan memiliki kebutuhan dan budaya yang berbeda. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan karakteristik dan kebutuhan institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Yang kedua, adanya yaitu kebutuhan dan karakteristik sumber daya manusia. Gaya kepemimpinan juga dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme, pengalaman, dan kebutuhan pengembangan dari guru serta staf pendidikan. Kepemimpinan yang berhasil adalah yang mampu menyesuaikan pendekatan
dengan berbagai latar belakang dan keahlian individu. Selanjutnya ada kondisi eksternal. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, anggaran pendidikan, atau perubahan kurikulum juga mempengaruhi gaya kepemimpinan. Pemimpin pendidikan harus dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut dan menyesuaikan strategi untuk mendukung kelangsungan dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan elemen utama dalam gaya kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama ada visi dan misi pendidikan. Pemimpin pendidikan harus memiliki visi yang jelas mengenai arah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, serta mampu mengkomunikasikan visi tersebut kepada semua pihak yang terlibat. Visi ini akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan pendidikan. Yang kedua, ada pengambilan keputusan. Pemimpin yang efektif dalam pendidikan harus mampu membuat keputusan yang tepat dan bijaksana dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Keputusan ini mencakup perencanaan, pengelolaan sumber daya, hingga evaluasi program pendidikan. Selanjutnya, komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam kepemimpinan pendidikan. Pemimpin harus bisa mendengarkan masukan dari guru, siswa, dan orang tua, serta mampu menyampaikan informasi dengan jelas. Kolaborasi antar guru dan staf pendidikan juga penting untuk menciptakan kerja yang produktif. Yang keempat, ada motivasi dan pengembangan profesional. Salah satu tugas penting pemimpin pendidikan adalah memotivasi guru dan staf untuk terus meningkatkan kinerja mereka, baik dalam mengajar, manajemen kelas, maupun pengembangan pribadi dan profesional. Pemimpin yang baik akan menyediakan pelatihan, fasilitas, dan kesempatan untuk pengembangan diri. Baiklah, terakhir saya akan menyimpulkan gaya kepemimpinan dalam pendidikan. Gaya kepemimpinan dalam pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim sekolah yang positif dan memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan. Kepemimpinan yang efektif akan mendorong kolaborasi, inovasi, serta meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Pemimpin pendidikan perlu memilih dan menyesuaikan gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah dan perkembangan siswa. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.